Terima kasih Anda masih menyaksikan program Pasca Debat Kedua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta 2024. Dan saya masih bersama dengan ketiga tim ses paslon dan juga para panelis. Tadi telah sama-sama kita dengarkan pernyataan dari para kandidat. Ketiga paslon, salah satunya adalah bagaimana strategi mereka untuk mengatasi ketimpangan sosial di Jakarta. Kita dengarkan bersama. Kita perlu memberikan lapangan pekerjaan bagi semua warga DKI Jakarta. Jobs for all. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga harus mendapatkan pendapatan yang layak, yaitu dengan UMP ya, yang disesuaikan dengan survei kebutuhan hidup layak atau KHL. Ya, karena kalau kita hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya harga bahan pokok sehingga dia tidak bisa hidup dengan layak. Pertama adalah pangan harus murah. Kita harus memperpendek rantai pasok, kemudian kita lanjutkan kontrak farming. Kita lakukan operasi pasar dan harus dikerjakan secara profesional oleh BUMD Pangan Jakarta. Nah yang kedua, transportasi publik harus terjangkau. Armada harus ditambah, rute diperbanyak, terutama perluasan wilayah Jabodetabek. Kemudian waktu tunggu harus dipangkas, Transjabodetabek dan Transjakarta ini. Kemudian akses pendidikan harus gratis. Kartu kamu, kartu Jakarta Maju. Kartu kamu adalah kartu yang akan menggabungkan seluruh kartu-kartu yang bagus-bagus di masa Pak Anies akan kita teruskan. Bahkan kita akan tambah dengan kartu yatim dan kartu pelayan rumah ibadah. Kami akan berikan bansos yang tepat sasaran. Karena saat ini banyak setelah kami berdiskusi dengan mereka, mereka banyak yang mengeluh. Saya bertemu dengan Ibu Halimah di Cideng, bahwa dia selama ini sudah 20 tahun di Jakarta, tapi tidak punya kartu penduduk sehingga dia tidak menikmati bantuan-bantuan tersebut. Langsung saya ke Mas Media. Mas Media melihatnya seperti apa nih? Masing-masing paslon ternyata memiliki strategi tersendiri untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ada di Jakarta. Ya sebetulnya persoalan ketimpangan sosial ini ironi juga di Jakarta. Karena meskipun persentase penduduk miskinnya hanya 4%, tapi indeks kedalaman kemiskinan itu meningkat signifikan. Rasio Gini-nya itu jauh di atas rata-rata nasional. Artinya orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Memang persoalan terbesarnya adalah kemiskinan struktural. Jadi tadi memang sudah coba dipaparkan oleh beberapa calon bagaimana caranya memberikan akses masyarakat miskin menuju pusat-pusat ekonomi. Jadi UMKM bisa mengakses pasar, termasuk juga mal-mal. Nah ini memang jadi catatan signifikan karena beberapa waktu terakhir kita tahu terjadi pelemahan daya beli masyarakat dan salah satu faktornya adalah karena upah tidak tumbuh signifikan. Dan kalaupun upah tumbuh signifikan, kalau tahun ini itu 3,8% 2024, persoalannya adalah banyak sektor di Jakarta itu adalah sektor informal. Jadi bahkan itu mencapai 40%. Nah ini saya kira yang perlu menjadi tantangan yang harus dijawab oleh ketiga pasangan calon tersebut. Dan kita melihat tadi ada gagasan-gagasan yang sudah disampaikan terkait pangan tadi ya. Dan memang kalau pangan ini di sektor pertanian, DKI Jakarta punya competitive advantage. Artinya tidak mungkin bertani di kawasan DKI Jakarta yang memang lahannya sedikit. Artinya memang perlu penguatan kerjasama di sektor pertanian. Karena memang cabai, beras itu memang terus meningkat biayanya. Oke, tahan sampai di situ dulu ya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada tim ses. Ada yang menanggapi? Paslon nomor 1. Iya, masalah ketimpangan ini kan luar biasa ya. Sekarang rasio Gini kita 0,423 itu di atas nasional. Dan orang miskinnya itu mencapai 460.000. Maka untuk mengatasi ketimpangan yang struktural ini, kita punya kartu kamu, kartu Jakarta Maju. Semua program perlindungan sosial untuk warga yang kurang mampu ada di sini. Mulai dari untuk pendidikan, kesehatan, pangan, lansia, disabilitas, dan seluruh fasilitas untuk perlindungan sosial untuk membantu warga yang kurang mampu untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Ada kartu kamu. Dengan kartu kamu. Kalau dari paslon nomor 2 tim ses Bang Iksan, dengan apa? Punya kartu juga atau?
Kita ada punya strategi yang Oke, strategi lain. yaitu pinjaman bergulir kepada masyarakat Jakarta. Ini diperlukan dan kemudian akan mekanismenya bisa dilakukan secara online. Jadi kalau kita hari ini lihat banyak masyarakat Jakarta misalkan ada pinjaman secara online dan itu kadang-kadang membuat mereka terpasung dan akhirnya banyak yang justru terjebak pada pinjaman itu. Pemerintah Jakarta di bawah kepemimpinan Dharma Pongrekun akan membuat dana bergulir tapi aksesnya berbasis online. Jadi orang bisa masuk ke dalam platform digital yang tentunya akan dibuat oleh pemerintah Jakarta, kemudian warga Jakarta yang punya KTP Jakarta, orang Jakarta itu bisa mengakses dan kemudian dana bergulir itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian mereka, tapi mereka juga punya tanggung jawab untuk bisa mengembalikan dana itu biar bisa digunakan lagi oleh masyarakat Jakarta lainnya. Ini akan menjadi satu instrumen penting sehingga banyak pengangguran bisa dientaskan, pendapatan masyarakat makin baik dan tentu saja itu akan membuat ekonomi masyarakat makin Oke. Kalau dari Bung Ciko, bagaimana? Masih punya kartu juga? Atau melanjutkan kartu yang sudah ada? Kita akan melanjutkan semua kartu yang ada ya. Sama dong? KJP, enggak sama, dia kan ada kartu kamu katanya. Oke. Ini kartu saya. Kita nggak mungkin sama, Mari. Oke, silakan dilanjutkan. Satu ya, kita akan melanjutkan KJP, tentunya menambah manfaat. KJMU juga begitu. KJMU untuk mahasiswa ya untuk tidak harus diulang-ulang lagi register setiap tahunnya, dipantau terus, tapi enggak satu kali. Dan dalam prosesnya mahasiswa juga nanti akan mendapatkan kesempatan untuk magang dan kemudian mendapatkan kerja ketika lulus. Dan ini akan kerjasama antara Pemprov, BUMD, dan juga perusahaan-perusahaan swasta. Dan juga kita akan melakukan pelatihan-pelatihan. Tapi kalau kita bicara soal kemiskinan, kita tadi menarik Bung Iksan menyebut soal pinjol ya. Karena kalau di data saya pinjol itu paling tinggi yang terjerat utang dan paling banyak nunggaknya adalah di Jawa Barat. Nah ini ada datanya, ini ada angkanya. Makanya tadi bahkan angka IPM tadi yang disampaikan oleh Bung Ridwan Kamil sebenarnya salah. Kalau bisa dicek sekarang di Google aja di BPS, angkanya itu justru meningkat di zaman Bu Atut maupun Bung Rano. Tetapi justru di zaman Bung Rano Karno, Bang Dul sendiri meningkatnya paling tinggi dibandingkan selama dia waktu masih menjadi wagub. Nah, itu yang kedua ya. Tapi itu besides the point, itu kita selesaikan lah ya, sudah kita let bygone be bygone. Tapi pada prinsipnya untuk pengentasan kemiskinan ini sangat penting ya. Kita kembali lagi kalau bicara soal terkait manusia-manusia atau sosok-sosok yang maju sebagai pasangan calon ini, kami meyakini bahwa paslon kami adalah yang paling paham mengenai permasalahan jalan. Baik. Bukan itu semua. Aja. Masalahnya satu, saya harus menyampaikan. Kenapa? Seperti Mas Pram yang 10 tahun menjadi sekretaris kabinet yang selalu mengikuti rapat-rapat tentang DKI Jakarta. Begitu juga Bang Dul yang lahir dan besar di Kemayoran. Satu-satunya yang anak Jakarta asli yang maju sebagai pasangan calon. Oke, kita sudah tangkap. Jadi nampaknya masing-masing paslon, masing-masing tim ses ini sudah punya strategi masing-masing untuk mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi di Jakarta. Kita masih akan mengelaborasi bagaimana tadi jalannya debat tadi. Jadi tetaplah bersama kami di pasca debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024. Pucuk Kulineri Festival datang lagi. Festival kuliner terbesar tahun ini. Semua yang FYP ada di sini. Lebih dari 200 tenan dan 500 jenis makanan. Nikmatinya bareng Pucuk. Makan pedas bareng Pucuk, baru nyes. Makan gurih bareng Pucuk, baru nikmat. Tunggu di kotamu. Pucuk Kulineri Festival. Makan bareng Pucuk, baru enak. Hidup cuma sekali. Ambil sikap, jangan enggan. Why not? Emang. Rucika sejak 1973 alirkan kehidupan. Hingga setiap rumah ada Rucika. Kebanggaan Indonesia kualitas dunia. Rucika, di mana air mengalir sampai jauh. Hidup cuma sekali. Ambil sikap, jangan enggan. Why not? Emang. Cek Shopee dulu, cek Shopee dulu, termurah, gratis ongkir. Ayo cek
Shopee dulu, termurah tapi Shopee 11 Pixel termurah di Shopee. Mau latihan gak enak badan? Cakep. Beneran flu dan batuk nih. Untung ada Bodrek Flu dan Batuk PE. Formula pas dan efektif, ahlinya redakan flu dan batuk tanpa ngantuk. Terus menangkan harimu. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Pasca Debat Kedua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta 2024. Yang juga menjadi sorotan dalam debat tadi adalah bagaimana pemaparan disampaikan oleh masing-masing paslon terkait dengan penanganan persoalan pangan di Jakarta. Kita simak bersama. Pangan murah seperti saya sampaikan tadi. Dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem kontrak farming. Dengan kelompok tani dan selama ini Pemda DKI telah melakukan hal itu. Kemudian kita ciptakan pasar agar apa? Harga bisa menjadi murah. Oleh karena itu kami akan bekerja sama, ya kontrak kerjasama dengan daerah-daerah penghasil. Ada dua pilihan, kontrak langsung ataupun BUMD kita bisa berinvestasi di daerah-daerah yang penghasil pangan. Di antaranya misalnya NTB, NTT adalah daerah penghasil sapi. Maka bagaimana kita bisa membuat RPH modern di sana dan kemudian dengan akses melalui pesawat kita bisa antar ke Jakarta. Mana partisipasi masyarakat di dalam melakukan salah satu inovasi seperti urban farming ya, sehingga nanti mereka bisa sepenuhnya mendukung program yang lebih mengefisiensikan daripada mata rantai tadi. Realita, Jakarta tidak mungkin bisa membangun pertanian karena lahannya tidak bisa memenuhi itu. Karena itulah kenapa selama ini pemerintah DKI melakukan kontrak farming dengan beberapa daerah, dengan Jawa Barat termasuk dengan NTT, dan itu dilakukan. Selama ini berjalan. Dan ini dikerjakan secara profesional oleh badan usaha milik daerah yang disebut Pangan Jakarta. Dijalankan secara profesional dan kita lakukan operasi pasar. Hanya ini yang bisa Jakarta lakukan. Tadi saudara bagaimana pemaparan dari masing-masing paslon mengatasi persoalan pangan yang ada di Jakarta. Oke. Mas Media, ini nampaknya hampir semuanya sama ya ketika berbicara soal bagaimana penanganan masalah pangan di Jakarta. Ya, masyarakat menunggu nih sebetulnya karena soal urusan perut. Dan tadi dipaparkan setidaknya ada dua istilah ya, kontrak farming dan urban farming. Yang tentu saja kita lihat operasionalisasi lebih detailnya akan seperti apa. Sebetulnya kalau kontrak farming memang sebelumnya sudah dilakukan. Sekarang persoalannya bagaimana scalability-nya lebih diperbaiki, dan kemudian supply chain-nya mungkin bisa dibikin lebih efisien. Tadi sempat disebutkan ide mengirimkan sapi dari NTT ke Jakarta misalkan, itu juga sebetulnya menarik untuk dicoba karena memang NTT sebagai penghasil sapi, peternak sapi di NTT mencoba mengirimkan sapinya ke Jakarta, tetapi kemudian tidak ada tempat di Jakarta yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah sehingga sapi itu kemudian bisa terjual kepada konsumen. Dan satu lagi mungkin agak miss dan saya juga pengen tahu dari ketiga pasangan calon. Oke, apa itu Mas? Yaitu soal bagaimana subsidi jangka pendeknya untuk pangan ini, karena itu sifatnya kan jangka panjang ya, kontrak farming yang belum tentu bisa dirasakan langsung. Dan misalkan program sembako yang masih banyak salah sasaran, termasuk juga ya bagaimana penanganan inflasi di sektor pangan yang semata-mata nggak bisa diselesaikan hanya dengan kontrak farming. Tahan sampai di situ ya. Langsung Bung Ciko. Yes. Bung Ciko, nampaknya sedang mencari contekan di situ. Jadi jawabannya gimana ini? Harus. Ya. Jadi jawabannya gimana? Harus.
Itu menarik tadi, cari contekan tuh harus. Kenapa? Karena ini masalah yang detail. Kita nggak boleh mengawang-awang. Kalau yang bahaya itu kalau saya ngomong nggak pakai contekan. Sangka ntar ngarang lagi, pakai imajinasi. Jadi saya harus baca nih, ya terkait untuk menjaga ketersediaan stok misalnya. Kegiatan dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan produsen-produsen beras. Itu tadi yang disamakan dengan kontrak farming. Kemitraan melalui petani dengan penggilingan daerah produsen. Kemitraan dengan petani melalui kegiatan kontrak farming tadi, ya kan, sebagai off-taker, standby buyer, dan kegiatan di mana ikut serta dalam proses budaya dan pembiayaan maupun pendampingan dan sebagai pembeli. Nah, pada prinsipnya kita punya ada yang namanya food station di sini, ada PD Pasar Jaya. Ini bisa ikut serta dalam pengendalian harga tadi menjadi off-taker, dan kita harus bisa secara masif melakukan distribusi ke 44 pasar di bawah PD Pasar Jaya itu. Nah, itu satu. Nah, terkait dengan pengendalian inflasi, tentunya kerjasama dengan pusat juga harus dilakukan. Jadi banyak hal yang tidak hanya bisa dikerjakan oleh Pemprov. Itu tadi, kenapa saya ulangi, kenapa Mas Pramono Anung adalah gubernur yang paling tepat untuk Jakarta. Karena beliau adalah sosok yang memang sudah dikenal sebagai komunikator yang ulung, yang punya hubungan baik dengan pusat, hubungan baik dengan DPR, hubungan baik dengan tokoh-tokoh di negeri ini, dan berpasangan dengan Bang Dul yang pernah jadi wakil gubernur dan gubernur di Banten yang ternyata indeks pembangunan manusianya naik bukan turun. Baik. Ketika memimpin. Oke, kita berikan kesempatan kepada dua tim ses. Siapa yang ingin menanggapi? Saya dulu. Ya, kalau kita lihat masalah pangan ini sudah serahkan ke ahlinya, yaitu mantan Menteri Pertanian Bapak Suswono. Jadi sangat tepat sekali Bang Ridwan Kamil memilih Pak Suswono karena beliau tahu betul akar masalah dari ketahanan pangan. Saya akan memberikan datanya. Data dari BPS, 98% bahan pangan di DKI Jakarta itu berasal dari luar Jakarta. Artinya sangat rawan sekali ketahanan pangan di Jakarta. Dan Pak Suswono tadi dengan sangat baik menjelaskan bahwa sebelumnya di era Anies sudah ada kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan. Dan itu harus kita tingkatkan. Untuk beras di mana, untuk sapi di mana, dan sebagainya. Itu harus ditingkatkan. Itu untuk menyelesaikan persoalan supply, sisi penawaran, pasokan. Sehingga tidak terjadi gejolak harga. Dari sisi permintaan, dari sisi masyarakatnya, kita ada subsidi pangan yang ada di kartu kamu tadi. Subsidi pangan sehingga warga-warga yang memiliki daya beli yang lemah, yang kurang, itu mendapatkan harga yang murah. Sehingga kita juga punya program namanya SEMUR, Sembako Murah, yang kita pergilirkan di kelurahan-kelurahan. Baik, sembako murah dari paslon nomor 1 ya. Memberikan saya ingin ke paslon nomor 2 begitu. Nah, sembako murah kalau dari paslon nomor 2 tadi ada? Kita mendengar ada istilah dari pasangan kami, booking sawah. Sebenarnya itu manifestasi dari sister city begitu. Jadi kita itu ada punya kerjasama government antar pemerintah Jakarta di bawah kepemimpinan Darmakun dengan pemerintah daerah yang punya hasil yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Yang kemudian kedua adalah terkait dengan urban farming. Itu adalah bagaimana juga lahan-lahan yang ada di Jakarta, kita bisa kalau lihat dari helikopter ada banyak sekali lahan-lahan kosong sebenarnya yang tidur dan tidak dimanfaatkan secara optimal. Ini kita bisa lakukan kerjasama dengan, termasuk sudah dicek ya itu lahan benar-benar bisa diolah atau tidak ya? Tentu saja, artinya ketika lahan itu lahan tidur dan sekian lama tidak dimanfaatkan, kita bisa cek, bahkan di daerah seputaran Tamrin juga ada banyak tanah-tanah seperti daripada tidak dimanfaatkan, bisa ada kerjasama dalam kurun waktu tertentu, itu dikelola oleh masyarakat di sekitar situ atau kemudian masyarakat yang memang dikondisikan untuk bisa mengolah lahan itu, sehingga lahan itu tidak tidur tapi lahan itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa juga menjawab kebutuhan yang ada di Jakarta. Produktif untuk diri mereka sendiri. Tentu ya. saja. Boleh berikan tepuk tangan untuk para tim ses kita ini dari para pendukung. Nanti ya Bang, nanti akan saya berikan kesempatan lagi karena kita masih ada beberapa segmen lagi untuk mendengarkan bagaimana pembahasan dari debat yang tadi berlangsung. Jadi tetaplah bersama kami di program Pasca Debat Kedua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta 2024. Kita di bagian akhir program Pasca Debat Kedua Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta 2024, dan di segmen penutup kali ini kita akan mendengarkan bagaimana pernyataan penutup ataupun closing statement dari masing-masing tim ses. Saya ke tim ses yang pertama, silakan Mas. Baik,
warga Jakarta, pasangan Ridho mengajak kepada Anda semuanya untuk bersama membangun Jakarta baru, Jakarta maju. Kita pasangan Ridho fokus pada 3 hal utama. Pertama adalah pendidikan, kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah lapangan kerja. Pendidikan, pasangan Ridho ingin menjamin bahwa tidak ada anak putus sekolah di Jakarta. Kita ingin membuat sekolah gratis untuk semua, baik untuk negeri dan swasta, dan memberikan pelatihan siap kerja. Dan untuk kesehatan, pasangan Ridho memberikan 100% cover BPJS. Semua warga Jakarta harus terlayani oleh kesehatan. Tidak boleh ada yang tidak terlayani. Dan yang ketiga adalah pasangan Ridho fokus kepada penciptaan 1 juta lapangan kerja. Ini akan menjadi andalan dan komitmen Ridho agar anak-anak muda, Gen Z, Gen Y, dan semuanya yang susah cari kerja mendapatkan lapangan kerja yang mudah dengan mendapatkan program-program unggulan dari pasangan Ridho. Baik, selanjutnya tim ses paslon nomor 2, silakan Bang Iksan. Debat kandidat tadi tentu saja memperlihatkan kepada kita bagaimana kapasitas masing-masing kandidat. Dan kita tahu pasangan Dharma Kun adalah pasangan yang juga punya kapasitas dan kredibilitas yang mumpuni. Pak Dharma kita tahu adalah purnawirawan polisi yang berprestasi, punya integritas. Dia adalah peraih ID Makayasa, artinya lulusan terbaik di angkatannya. Kemudian Pak Kun Wardana adalah seorang doktor termuda di Indonesia. Mereka berdua ini adalah harapan kita. Dengan kapasitas mereka, dan kalau kita amanatkan kepemimpinan kepada mereka, akan ada banyak perubahan yang bisa dilakukan. Kita bisa melihat pengangguran menjadi fokus untuk dientaskan, kemudian kemiskinan juga demikian. Milenial akan menjadi perhatian yang serius dari pasangan Dharma Kun, dan kita berharap ketika pada saatnya nanti masyarakat Jakarta bisa mengamanatkan pilihannya kepada calon independen ini, calon yang tidak punya keterkaitan dengan elit manapun, maka semua gagasan visi misi yang telah disampaikan akan bisa dieksekusi dengan baik tanpa ada intervensi dari siapapun. Baik, pilih pasangan nomor 2, kita akan bisa membuat Jakarta lebih baik. Mas Yasir, saya mau tutup dengan pantun boleh? Dengan pantun satu aja pantun, karena nanti, mohon maaf Bang Iksan, kalau Bang Iksan saya kasih pantun, ini 4 orang di sini juga harus saya berikan pantunnya pantun. Pendek aja. Mohon maaf sekali. Pantunnya pendek aja. Oke, boleh ya? Naik ke ke Puncak Bukit Gunung. Duri. Oh bukan. Turun-turun ke Tanah Abang. Kalau ingin Jakarta maju, jangan lupa pilih Dharma Kun. Oke. Silakan Bung Ciko, closing statementnya. Walaupun nggak ada iramanya, nggak rhymes. Jadi pada prinsipnya ini, kalau kita sudah melihat debat tadi, kita sudah bisa mengatakan bahwa Mas Pram adalah politisi yang memang sudah kawakan, ya begitu lama dan begitu berpengalaman. Beliau juga adalah seorang pencatat, seorang pembelajar, artinya dari 125 titik yang sudah beliau sambangi, banyak sekali masukan-masukan yang menjadi pengayaan bagi beliau untuk kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau visi misi atau janji-janji kepada warga Jakarta yang insya Allah bisa aplikasikan ketika beliau terpilih. Nah, Mas Bang Dul tentunya kita semua tahu, anak Jakarta, lahir di Kemayoran, besar di Kemayoran, sumbangsihnya bagi Jakarta juga sangat tinggi terkait dengan membuat budaya Jakarta ini aware bagi masyarakat bahkan di luar Jakarta melalui film Bang Dul, seri Bang Dul, dan lain-lain. Dan beliau juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang mumpuni dan rekam jejak yang baik sebagai kepala daerah di Tangerang maupun Banten. Jadi kita pastikan untuk nanti 27 November memilih pemimpin yang punya rekam jejak yang jelas, punya pengalaman yang jelas, punya hubungan yang baik dengan pemerintah pusat, tentunya untuk kemudian bisa memperjuangkan warga Jakarta, mengentaskan kemiskinan, menaikkan gaji guru honorer tadi, dan para pahlawan masyarakat seperti Ibu PKK, Jumantik, Dasawisma, dan lain-lain juga harus hidup layak dan mampu membiayai kehidupannya. Baik, terima kasih Bung Ciko. Ya, terakhir saya ke Bung Media nih, silakan berikan closing statementnya terkait dengan debat kali ini dikaitkan dengan tema ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Ya, Jakarta adalah pusat ekonomi nasional. Di sini adalah rumah pusat bisnis dan konglomerasi, dan pada saat yang sama Jakarta adalah tempat bertaruh hidup industri mikro, kecil, dan menengah, dan masyarakat kelas bawah. Jadi masyarakat kecil di Jakarta hari ini sebetulnya sangat menantikan sejauh mana pasangan calon ini bisa berkontribusi untuk kemakmuran masyarakat. Dan tentu saja tidak ada yang sempurna, tapi sebagai masyarakat yang percaya dengan entitas demokrasi, institusi demokrasi, harapan tentu harus dititipkan kepada ketiga pasangan calon ini. Dan saya kira masyarakat butuh
program kerja yang realistis, tidak perlu bombastis, yang penting betul-betul berdampak kepada masyarakat. Baik, tidak perlu bombastis, yang penting realistis. Terima kasih Mas Media, terima kasih Mas Koli, terima kasih Mas Ikan, terima kasih Bung Ciko, dan terima kasih pemirsa Kompas TV telah menyaksikan program Pasca Debat Kedua Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta 2024. Saya Yasir Nene Ama pamit, tetap bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya.